Ini jikalau ya kasus ini makin rumit dan akhirnya ditutup kasusnya, apa yang Danu lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menyimpan misteri. Hingga awal tahun 2022 polisi sepertinya masih menyimpan keraguan-raguan untuk mengumumkan pelaku hingga nyawa Tuti dan Amel melayang. Meski sudah dirilis sosok sketsa wajah pelaku di akhir tahun 2021. Namun ada hal mengejutkan dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Yaitu pengakuan Danu tentang berpisahnya Yoris. Diakuinya, sebelum berpisah keduanya kerap melakukan komunikasi baik melalui telepon ataupun tatap muka. Namun sejak Yoris hengkang, komunikasi pun terputus. Bahkan tegur sapa yang sedianya dilakukan antara Danu dan Yoris, mati kutu. Danu sendiri mengakui atas kepergian Yoris merasa sedih dan terharu. Hal itu diakui Danu dalam sesi tanya jawab di kanal YouTube milik Monogram Production yang dirilis Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Ya, sejak Yoris pindah sama sekali tidak ada kontak atau tegur sapa. Saya merasa sedih, kata Danu. Dalam pengakuan Danu mengatakan alasan kepindahan Yoris sama sekali tidak diketahui oleh dirinya. Disebutkan hengkangnya Yoris dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan atau alasan sebelumnya. Begitupun tanda-tanda kepindahannya tidak memberikan sinyal, semuanya dilakukan tiba-tiba. Itu mengagetkan saya, kata Danu. Saat ditanya kepergian Yoris, apakah Danu berpikir bahwa meninggalkan ATS karena ada yang aneh-aneh tentang Danu? Tidak ada yang aneh-aneh sih dan tidak memberikan alasan, jawab Danu. Diakuinya, setelah perpisahan dengan Yoris jalinan komunikasi pun terputus total, artinya tidak ada kontak atau hubungan komunikasi. Disinggung mengenai sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang dirilis Polda Jabar, seperti apa tanggapannya, miripkah dengan Danu? Tidak, dan itu jauh berbeda, jawab Danu. Apakah Danu sedikit mengenali dari sketsa tersebut atau berpikir ada orang yang dikenal? Tidak, jawab Danu. Kemudian lama sekali kasus ini belum terungkap. Apakah Danu sudah mulai bosan? Kalau bosan, ya tentu bosan. Pengen cepat-cepat kelar gitu, jawab Danu. Kaitan dengan lamanya kasus ini, apakah mengganggu juga hubungan percintaan Danu? Kalau percintaan ya, belum terjerumus ke percintaan gitu, jawabnya lagi. Jadi Danu belum memiliki pasangan secara serius. Diakuinya pendekatan pun tak pernah dilakukan. Kalau seandainya kasus ini selesai dan tertangkap siapa pelakunya, Danu berencana mau apa? Ya intinya pengen kerja lebih jauh lah, jawab Danu. Ini artinya Danu ingin keluar dari Subang untuk bekerja, merantau mencari rejeki di luar sana. Dan itu diakui Danu dengan memberi isyarat mengangguk-nganggukan kepala. Hobinya Danu, ini lepas kaitannya dengan kasus yang dijalani sekarang. Hobinya Danu ngapain sih selama ini? Saat ini kalau di rumah main game dan TikTok juga buka-buka grup dengan teman-teman, jawab Danu. Selanjutnya pertanyaan dilanjutkan dengan hubungan Danu bersama rekan-rekan semenjak kasus ini mencuat bagaimana. Kalau hubungan sama teman-teman baik-baik sajalah. Kecuali kalau udah bete baru keluar, lamanya paling 5-10 menit lah, jawab Danu. Diakuinya jika keluar rumah pergi ke warnet, yang merupakan tempat training saat masih sekolah. Pertanyaan selanjutnya dilontarkan di luar konteks kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Jikalau kasus ini makin rumit dan akhirnya ditutup, apa yang akan dilakukan Danu? Diungkap saja jangan sampai ditutup. Gitu aja menurut saya, jawab Danu. Harapan terdalam Danu dengan tim atau pihak kepolisian yang sedang mengusut kasus ini. Harapan paling terdalam apa? Ya dipermudahkan saja sama Allah dan dilancarkan semua urusannya. Yang terpenting kasus ini harus terungkap, jawabnya lagi. Kemudian pesan terakhir buat keluarga atau orang-orang yang dekat sama Danu, sebelum sesi tanya jawab ini diakhiri. Apa kira-kira? Alhamdulillah selama ini masih ada yang support dan mendukung Danu selama kasus ini berjalan dengan lancar, jawab Danu. Ditambahkan, pihak keluarga diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh terhadap opini-opini yang berkembang di luar sana. Nah, gimana menurut kalian? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di channel Up Info.